Ini jelang penutupan perdagangan hari terakhir pada 2021, kita menantikan final closing bell. IHSG nampaknya bisa dikatakan cukup lesu begitu. Window dressing dan Santa Claus Rally dipastikan tidak hadir di tahun ini. Apakah Anda melihat seperti itu juga atau sebenarnya memang Santa Claus Rally sudah datang lebih cepat daripada yang seharusnya? Ya, sayangnya memang kalau kita lihat struktur daripada pemain, terutama IHSG, pemain saham di Indonesia saat ini sudah sangat berbeda ya Daniel dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini mungkin terutama 2 tahun terakhir kita lihat bahwa uh, kebanyakan daripada investor di bursa saham Indonesia adalah investor retail ya. Kalau kita lihat bahkan kalau dulu mungkin lebih dari 50% itu adalah investor institusi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi kalau kita lihat terutama beberapa 1 tahun terakhir ya atau beberapa bulan terakhir itu kita lihat bahwa sangat didominasi oleh investor retail. Dan memang Mhm. untuk investor institusi misalkan untuk berharap melakukan yang namanya window dressing, yaitu biasanya adalah pembelian masif ya di akhir tahun, mungkin tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini investor retail saya pikir sangat mempengaruhi pergerakan daripada bursa saham kita saat ini ya. Mhm. Baik, Pak Jamie, secara indeks kita lihat LQ45 performanya sepertinya memang kurang terlalu baik begitu ya. Di sisi lain performa saham old Ya, economy juga mulai loyo digantikan saham new economy ya, yang luar biasa pesat ya, performanya. Apa yang bisa kita cermati pada tahun ya. 2021 ini? Ya, 2021 memang adalah fenomena yang mungkin agak telat diadopsi oleh Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita bilang new economy, misalkan contoh bank digital, kita sendiri memang baru mulai bisa dibilang happening atau banyak melakukan backdoor pertama kali. Khusus bank digital itu dilakukan pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya. Dan sebenarnya bank digital sendiri kita tahu kayak di China itu end finance-nya udah cukup lama ya. Alipay, uh, uh, dan juga misalkan salah satu yang cukup besar yang sudah IPO adalah New Bank misalkan di Brasil, dan itu Mhm. udah berdiri berapa tahun lalu, bisa 5-6 tahun lalu. Jadi memang kita agak sedikit telat, makanya bisa dibilang pergerakan daripada bank digital atau new economy di Indonesia baru terjadi tahun ini. Dan memang peluangnya masih ada 1 sampai 2 tahun ke depan, di mana kalau kita lihat walaupun memang new economy di beberapa negara seperti misalkan di Amerika, misalkan Nasdaq sudah rally-nya sudah agak tidak tajam sebelumnya, tetapi saham-saham seperti Tesla kan sudah agak susah mulai untuk mencetak new all time high lagi ya. Dan saya lihat tren tersebut harusnya belum terjadi di Indonesia karena saat ini kita baru mulai ya, tech-nya Mhm. mulai berkembang, dan kita tahu bahwa tahun depan sendiri masih ada Baik. event yang cukup besar ya, ada beberapa unicorn kita yang akan IPO ya. Jadi mudah-mudahan sampai Mhm. tahun depan masih akan terjadi. Dan old economy bukan berarti ditinggal, cuma memang saat ini Mhm. lagi fund flow-nya masih lagi ke sana ya. Apakah nanti tahun depan akan berbalik lagi? Kita lihat mungkin sama-sama bisa naik ya. Kita berharap seperti itu. Mhm, baik. Kemudian kalau, eee, kita melihat saham-saham new economy ini seberapa besar sebenarnya peluangnya kemudian untuk bisa, merajai begitu ya atau paling tidak memiliki proporsi yang cukup besar menjadi pemain yang, cukup besar begitu dalam indeks harga saham gabungan kita ke depannya. Ini tentunya untuk, mengimbangi begitu ya saham-saham yang old economy. Ya, saya melihat bahwa potensinya cukup besar, apalagi kalau Mhm. seandainya misalkan beberapa e-commerce seperti Goto, kemudian nanti ada Blibli dan lain-lain, misalkan IPO ya, kita tahu bahwa market cap-nya cukup besar, dan kalau seandainya masuk mudah-mudahan bisa naik ya dari sekitar mungkin sekarang nggak nyampe 10%, bisa lebih dari 15 sampai dengan 20% after di IPO. Tetapi balik lagi, kalau kita lihat walaupun ada fund flow cukup besar di teknologi, saya melihat juga sebenarnya ada potensi juga di all economy ya. Karena selama tahun ini walaupun underperform, mudah-mudahan dengan valuasi mulai menarik, kita tahu bahwa post COVID ya, mudah-mudahan kita berharap post COVID setelah Omicron akan mulai mereda, dan ini akan membuat saham-saham cyclical ekonomi di mana GDP mulai naik dengan Mhm. kenaikan harga komoditi terutama di Indonesia, akan mendorong juga saham-saham bukan cuma komoditi yang baru mulai bangkit akhir-akhir ini, tapi juga saya lihat bahwa consumer dan bank mudah-mudahan tahun depan bisa diburu investor apabila kalau GDP kita naik lumayan ya. Jadi mungkin Mhm. betting kita lebih kepada GDP kalau seandainya kita bicara tren terhadap cyclical sektor seperti bank dan consumer yang selama ini merajai indeks ya.
yang tahun ini Mhm. agak loyo bisa dibilang.